Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Negara Beling dimanapun Anda berada, semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para tabi'in. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Negara Beling, berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasa saya akan ngoceh lagi yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, untuk kali ini atau kesempatan kali ini saya akan membahas karena saya bukan sebenarnya bukan ahlinya, cuman ya kita kisi-kisi aja lah, istilahnya ikut meramaikan suatu permasalahan yang kadang viral atau kadang-kadang yang beredar di masyarakat, yang sebagian masyarakat ada yang berpikiran kiri, ada yang berpikiran kanan gitu kan. Ya, artinya berbagai pendapat atau berbagai pandangan mengenai permasalahan ini, yaitu mengenai masalah tentang hukum atau ilmu kebal ya. Tentang ilmu kebal. Jadi di sini saya akan coba sedikit ya membuka sesuai dengan kemampuan saya, kapasitas saya mengenai ilmu kebal ya. Nah, untuk bahasan ini saya seperti biasa selalu membagi bahasan ini, dan saya pun akan membagi bahasan ini menjadi 2 poin saja. Yang pertama yaitu mengenai hukum ilmu kebal. Yang kedua, apakah benar memang apakah benar ilmu kebal itu ada gitu. Jadi yang pertama hukumnya, yang kedua faktanya, apakah benar ilmu kebal itu ada. Nah, untuk yang pertama mengenai hukumnya, saya mengikuti pendapat para ulama bahwa hukum, terutama ulama Ahlus Sunnah, dalam hal ini ya ulama jumhur di Indonesia yaitu ulama Nahdlatul Ulama, mengatakan boleh mempelajari ilmu kebal ya, seperti yang dikatakan oleh para masyayikh, para guru-guru kita. Pokoknya sebagian jumhur ulama mengatakan bahwa mempelajari ilmu kebal ini hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena di dalamnya itu mengandung amal soleh atau kegiatan-kegiatan yang dapat meraih pahala dan juga termasuk golongan baik. Yaitu biasanya kan kalau orang mempelajari ilmu kebal itu ya untuk golongan, terutama golongan santri terutama ya, itu biasanya dengan wirid dzikir, itu kan baik ya, dengan niat taqarrub ilallah ya, mendekatkan kepada Allah. Itu zikir, wirid, membaca urad, suatu bacaan tertentu, biasanya dari Al-Quran, dari sholawat, ataupun doa-doa khusus dari yang diajarkan oleh guru-guru kita yang bersumber dari para ulama-ulama terdahulu atau dari para wali ya. Terus yang kedua dengan puasa, biasanya tirakat dia itu dengan puasa. Itu puasa kan baik, mendapatkan pahala. Nah, diperbolehkan, bahkan baik, karena kenapa? Isinya itu ya amalan-amalan yang baik, puasa, wirid, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu jadi hukumnya boleh. Mempelajari ilmu kebal ini boleh, tidak ada yang mengharamkan, kecuali ya memang ada sebagian yang mengharamkan, yang golongan-golongan, entah golongan apa, yang alasannya katanya Nabi juga tidak mempelajari, katanya tidak mempelajari ilmu kebal ini, dan Nabi tidak mencontohkan katanya, tapi nanti kita bahas agak belakangan lah. Nah, untuk yang kedua ini, yang kedua itu mengenai apakah benar hukum ilmu kebal itu ada, apakah benar? Jadi begini, itu kan mempelajari ilmu kebal di kita itu kan
berdoa. Sebenarnya berdoa kepada Allah supaya diberi keselamatan dalam lingkup besarnya, diberi keselamatan. Cuman dalam hal berdoanya spesifik ya, artinya pengen kita itu senjata tidak menembus badan kita. Ya, berdoa seperti itu. Apakah salah? Kan tidak. Ya kan? Nah, itu tidak salah karena itu berdoa. Doa itu kan silahul mukminin, senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin, ad-du'a'u yuradul qada, ad-du'a'u yuradul bala dan lain sebagainya. Ya kan? Senjatanya orang mukmin yaitu doa. Makanya kita berdoa minta keselamatan, minta kebal. Salahnya di mana? Kan gitu. Tidak ada salahnya, apalagi dalam tirakatnya itu puasa, wirid, zikir itu kan sesuatu yang sangat hasanah gitu kan, yang baik, sesuatu yang baik, mendapatkan pahala. Faktanya, nah jadi secara logika begini, kan kita berdoa pengen kebal, pengen selamat. Kalau Allah mengabulkan, apakah terjadi kekebalan tersebut? Ya pasti terjadi. Namanya kita berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah saya dengan cara mengebalkan perut saya dari senjata tajam, jangan sampai menyentuh badan saya, senjata apapun. Itu kan? Iya kalau tidak dikabulkan. Kalau dikabulkan, bisa nggak kebal? Ya bisa dong. Allah kan Maha Kuasa. Jangan seperti itu. Jadi menurut hukumnya itu mempelajari ilmu kebal itu boleh karena isinya itu kebaikan-kebaikan, puasa, wirid, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Terus yang kedua, faktanya karena doa itu bisa diijabah. Ya bisa jadi, bukan bisa jadi, ya pasti. Kalau diijabah ya pasti jadi kebal. Gitu. Walaupun ya zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Tapi tetap ilmu kebal itu ada. Dan saya percaya itu. Adapun orang yang mengatakan bahwa Nabi dulu tidak mempelajari ilmu kebal, Nabi tidak mencontohkan. Nah, jadi begini ya. Kita mempelajari ilmu kebal itu tujuannya apa? Tujuannya keselamatan. Keselamatan jangan sampai senjata apapun, baik itu senjata tajam atau senjata api, jangan sampai menembus badan kita. Itu tujuannya. Dulu waktu Nabi perang Uhud, perang Khandaq, apalagi perang Badar dan lain sebagainya. Nabi pun sama. Nabi pun dulu sama mengadakan ikhtiarnya. Dengan cara apa? Dengan memakai baju perang, ya kan? Memakai baju perang. Tujuannya apa? Sama saja. Agar si senjata tidak menembus badan, cuman caranya berbeda. Ya kan? Karena kalau Nabi berdoa sebenarnya diijabah saja. Jangankan sampai kebal dari peluru, dari senjata tajam, mengalahkan musuh dalam sekejap pun bisa. Tapi kan kalau seperti itu tidak seru dong, nggak ada perjuangan. Ya kan? Baik gunung segala semesta alam ini sudah siap membantu Nabi untuk melenyapkan orang-orang kafir. Tapi kalau dilenyapkan seketika, lah terus hidup ini udah nggak seru, nggak ada perjuangan. Makanya Nabi itu ya mempunyai sifat basyariah, sifat kemanusiaannya seperti biasa, seperti kita. Agar apa? Agar ada perjuangannya, agar bisa dicontoh oleh kita. Nih perjuangan Nabi seperti ini. Kalau tidak ada perjuangan, buat apa ada Nabi? Buat apa ada dunia? Kan kita diturunkan ke muka bumi, ada Nabi supaya kita berjuang, ya kan? Jadi tujuannya kita supaya kebal dengan wirid, puasa dan lain sebagainya, dengan Nabi memakai baju zirah, baju perang, itu kan tujuannya sama, agar senjata tidak menembus badan. Seperti itu. Ya, lagi pula Anda bisa menjamin, apakah dulu Nabi kebal atau tidak? Sahabat Nabi kebal apa tidak itu apakah bisa menjamin? Itu perang berapa kali ini secara logika Nabi beberapa kali perang. Apakah Nabi terbunuh di dalam perang tersebut? Kan tidak. Apakah itu tidak kebal? Ya kan? Apalagi Nabi panglima perang, dia paling depan. Adapun luka sedikit terkena panah atau apa, ya wajar lah. Sedikit-sedikit harus ada. Walaupun orang punya ilmu kebal juga pasti ada celah-celahnya. Ada waktu-waktu apesnya. Itu kemanusiaan, sifat manusiawi itu. Jadi kalau tidak kebal apa namanya Nabi berapa puluh kali perang. Ya kan? Ya walaupun dengan senjata baju perang ataupun dengan doa. Itu kan salah satu ikhtiar, salah satu usaha agar
kita selamat tujuannya, secara bulatnya selamat, seperti itu ya. Jadi orang yang mengatakan itu Nabi tidak mengajarkan, Nabi tidak mencontohkan. Emang semuanya harus dicontohkan Nabi, harus mengikuti bulat-bulat. Terus apa yang tidak dicontohkan kita tidak mengikuti gitu. Waduh, repot kalau gitu ya, repot. Karena Nabi hidupnya kan sebentar, 60 tahun. Sementara dunia terus berkembang. Apa yang ada sekarang tidak ada di zaman Nabi. Nah, zaman sekarang pun belum tentu ada, nanti di zaman setelah saya meninggal itu beda lagi. Di zaman modern lagi yang sekarang belum ada, seperti itu. Jadi dunia itu terus berkembang, maka hukum itu ya berkembang sesuai zaman, sesuai waktu, kan gitu. Walaupun tujuannya sama. Itu tujuannya ya kita wirid puasa supaya kebal, dengan Nabi pakai baju perang tujuannya sama, agar selamat. Itu tujuannya. Apakah salah? Ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.